Oke, zaman era sekarang sangat dibutuhkan yang namanya pengembangan eh, sumber daya manusia. Mengapa pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting? Pertama, tentunya di zaman artificial intelligence saat ini dibutuhkan namanya pengembangan sumber daya manusia yang bisa berdaya saing. Nah, dibutuhkan sebuah platform untuk bisa diakses belajar oleh karyawan di kapanpun, dimanapun, dan bisa mereka ujian sendiri dan mencetak sertifikat sendiri. Nah, itulah pentingnya namanya knowledge management system. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gustiana Indasmita. Saya seorang trainer dan konsultan di bidang bisnis dan juga human capital. Dan area saya itu di bidang-bidang scorecard, organization development, change management, strategic improvement, dan Malcolm Baldrige, KPKU BUMN. Expertise saya di bidang human resource management, people development, strategic HR, business consultant, dan recruitment. Oke, saya akan membahas pada sesi kali ini, yaitu tentang bagaimana pengertian knowledge management system itu sendiri. Bagaimana, dan kemudian pembahasan kedua, tujuan kerangka berpikir knowledge management system. Yang kemudian yang ketiga, kesisteman dalam knowledge management system. Dan keempat, kita akan membahas mengenai apa itu tacit dan explicit knowledge. Dan kelima, flow proses tacit dan explicit knowledge. Dan terakhir adalah gambaran project management knowledge management system atau KMS. Nah, pengertian knowledge management system. Knowledge management system ini sendiri adalah sebuah teknologi yang akan mengelola semua aset pengetahuan intelektual yang sifatnya strategis dalam organisasi yang tentunya akan namanya memicu atau memacu keuntungan bisnis. Kenapa? Kembali lagi, kalau di operasional bisnis tentunya yang mengelola operasional adalah people. Dan manusia itu tentunya tidak hanya sekedar bekerja, tetapi perlu yang namanya kita kembangkan, kita pinterkan. Dalam buku Seven Habits for the Highly Effective People, ada istilahnya namanya sharpen the show, kita mengasah gergaji. Bahwa karyawan tidak terus kita utilisasi bekerja, tapi kita harus tingkatkan kapasitas, kapabilitas, knowledge, skills-nya dia untuk bisa mengupgrade keuntungan bisnis. Nah, ini tentunya sangat relate sekali ya, bahwa di dalam KPI itu sendiri ada yang namanya ranah proses dan ranah hasil. Dalam ranah proses itu tentunya karyawan membutuhkan namanya knowledge dan skills. Untuk menghasilkan hasil pekerjaan yang berkualitas tentunya dibutuhkan kemampuan skills dan knowledge yang sangat bagus juga. Nah, dari pendekatan ini perusahaan harus mulai mengidentifikasi core knowledge yang ada di dalam perusahaan, kemudian kita mulai memapping, kemudian kita melakukan deployment, kita evaluasi, dan kita terus tingkatkan dan sebarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di dalam organisasi untuk bisa kita sebagai modal kapital aset di dalam organisasi untuk memajukan perusahaan. Oke, nah tujuannya apa sih tujuan dari knowledge management system sendiri gitu ya? Tujuan dari knowledge management sendiri adalah yang pertama sebagai pedoman dalam mengelola pengetahuan yang ada di lingkungan organisasi. Dan kedua, mendorong terciptanya budaya pembelajaran di lingkungan perusahaan. Nah, budaya pembelajaran ini tentu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, budaya pembelajaran ini dia akan terbiasa melakukan namanya knowledge sharing. Knowledge sharing ini adalah sebuah budaya yang sangat bagus untuk bisa menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kreativitas di dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan tumbuh dan berkembang ya, seiring dengan persaingan yang ketat. Yang ketiga adalah memastikan ketersediaan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dan mudah diakses untuk melakukan pengembangan karyawan. Ini pentingnya namanya knowledge management system. Dan manfaat dari knowledge management system ini apa? Yang pasti melakukan pertama penyimpanan dokumentasi semua aset intelektual ya yang ada di dalam perusahaan, baik itu berupa teks, suara, grafik, gambar, video gitu ya, itu bisa disimpan di dalam cloud dan bisa diakses kapanpun dimanapun gitu. Yang kedua, mempercepat akses pengambilan informasi atau information retrieval gitu. Yang ketiga, memperlancar dan mempercepat komunikasi, knowledge sharing. Dan yang keempat adalah melakukan simulasi dan analisa keputusan seperti itu. Kemudian
Di sini saya memberikan contoh kerangka berpikir dari knowledge management system. Jadi ada sebuah PT Sidodadi Murni contohnya. Nah, PT ini misalnya bergerak di bidang pariwisata dan penerbangan. Gitu ya. Nah, PT Sidodadi Murni ini harus kita analisis kondisi perusahaannya, kondisi core bisnis prosesnya. Ternyata setelah kita analisis adalah perusahaan ini sangat membutuhkan core value, bukan core knowledge di bidang hospitality, karena perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan kepada publik ya, terutama di bidang support bandar udaraan gitu misalnya. Nah, setelah kita tahu, kita mapping, kita melakukan yang namanya perencanaan untuk melakukan implementasi knowledge management system. Nah, di dalam knowledge management system ini ada dua pengetahuan yang akan dikelola di dalam organisasi. Yang pertama tacit knowledge dan kedua adalah explicit knowledge. Dan masing-masing dari knowledge ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang tentunya dari kedua knowledge ini akan memberikan efektivitas kinerja di dalam peningkatan produktivitas karyawan. Ini adalah proses kerangka berpikir yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita akan next saja. Di sini adalah grand design dari knowledge management system, di mana knowledge grand design ini tentunya penting untuk teman-teman mengerti dan teman-teman pahami bagaimana proses flow di dalam monitoring aktivitas knowledge management yang dilakukan oleh satu subbagian dalam human capital, yaitu human capital planning and development. Oke. Nah, di dalam grand design ini prosesnya ada 4 aktivitas. Yang pertama adalah daily activity. Nah, di dalam daily activity ini ada yang namanya lesson learn. Lesson learn itu didapatkan dari apa? Kebiasaan yang berjalan hubungan antara karyawan. Misalnya hubungan karyawan human capital dengan bisnis ya. Bagaimana SOP-nya di situ sudah terjadi gitu ya. Kemudian kebijakan yang sudah ada, kemudian daily aktivitas operasional day to day-nya sudah terbiasa, yang mungkin belum dibuat SOP, itu bisa kita buatkan lesson learn-nya dan bisa kita masukkan di dalam knowledge management system ini sendiri. Kemudian ada critical knowledge. Critical knowledge ini tentunya harus kita petakan dahulu masing-masing kebutuhan learning need analysis di dalam setiap unit, critical knowledge apa yang penting di dalam perusahaan. Itu kita harus analisis dahulu. Dan mungkin di dalam knowledge asset itu juga ada inovasi atau rencana kerja proyek yang sangat penting di dalam perusahaan, sehingga kita bisa melakukan pemetaan dan juga melakukan capture. Dan yang kedua adalah proses knowledge decreation, di mana knowledge decreation ini adalah knowledge capture masing-masing kebutuhan pengetahuan di setiap unit dan dari bisnis proses inti dalam perusahaan. Kemudian kita lakukan mapping, kemudian kita bisa bentuk community of practice. Nah, community of practice ini adalah sebuah komunitas di dalam internal perusahaan yang akan membudayakan yang namanya agen-agen perubahan di dalam kebiasaan untuk melakukan knowledge sharing. Kita akan bikin kebijakannya, kita akan menunjuk change agent-nya untuk melakukan kebiasaan knowledge sharing di dalam organisasi tersebut, dan juga nanti akan kita upload di dalam knowledge management system. Itu tahapan kedua. Di tahapan ketiga ada yang istilahnya knowledge externalization atau yang namanya standarisasi dari knowledge gitu. Harus kita dokumentasikan dan kita simpan dalam bank data. Nah, standarisasi ini bisa bentuk dalam bentuk PDF misalnya, peraturannya tergantung kebijakan di setiap perusahaan. Baik itu bank data untuk knowledge, bank data inovasi yang sudah ada di dalam organisasi, dan juga materi pembelajaran yang sudah ada di dalam organisasi, kita standarisasi, kita dokumentasikan sebelum kita sosialisasikan di tahap keempat ya, ada knowledge socialization kita distribusikan kepada seluruh karyawan. Nah, kalau sudah masuk ke tahapan 4, itu sudah bentuknya knowledge socialization yang sudah kita distribusikan ke dalam ke semua unit ataupun ke semua karyawan. Di sini ada knowledge sharing dalam bentuk e-learning dan juga research. Dan bisa reuse aset pengetahuan ini bisa kita gunakan untuk memintarkan karyawan kita, sehingga yang dikatakan tadi di awal saya katakan bahwa ada yang namanya dalam buku Seven Habits itu ada yang dikatakan serpent sound, artinya harus kita asah terus kemampuan karyawan, kita harus up to date terus bidang pengetahuan, sehingga karyawan kita menjadi pintar dan otomatis inovasi akan terus tumbuh dan berkembang. Seperti itu harapannya. Nah,
dari grand design tersebut kita membuat yang namanya kesisteman knowledge management system. Proses inti detail di dalam knowledge management system itu tadi sudah saya jelaskan juga, ada 4 proses, tetapi ini digambarkan dalam 6 inti proses yang saya ambil dalam buku knowledge management system. Ada 6 proses inti yang detail juga, mendetailkan dari 4 proses grand design di atas. Yang pertama knowledge identifikasi, kita melakukan mapping pengetahuan di dalam lingkungan perusahaan ya, baik internal dan eksternal secara efektif. Yang kedua melakukan akuisisi knowledge ya, perusahaan memiliki hubungan dengan pelanggan, pemasok, pesaing dan partner yang menyediakan knowledge yang potensial sehingga kita bisa akuisisi pemetaan baik di internal dan eksternal. Kemudian kita tahapan ketiga melakukan knowledge development, pengembangan pengetahuan, di mana perusahaan ini mengatur keterampilan baru, produk-produk baru, ide-ide yang lebih baik dan efisien itu kita letakkan, nanti yang kita upload di dalam knowledge management system. Dan yang keempat, kita berusaha untuk melakukan knowledge sharing dan distribusi sebanyak-banyaknya pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk karyawannya. Di situ pengetahuan perusahaan ini yang merupakan kebutuhan vital untuk yang namanya mengubah informasi dan pengalaman-pengalaman yang isolasi dalam bentuk pengetahuan yang bisa diakses. Kemudian kita utilisasi tahapan kelima, knowledge utilisasi, di mana knowledge ini ada dalam organisasi dapat diaplikasikan secara produktif untuk keuntungan organisasi. Kemudian baru kita knowledge retention, kita memilih, mengurutkan dan mengupdate lagi knowledge yang ada di dalam perusahaan. Dan yang paling penting adalah begitu teknologi berubah, otomatis pengetahuan juga berubah. Jadi ada 4 non-barrier ya, ada budaya, ada kebiasaan orang, ada juga teknologi. Yang paling penting adalah teknologi karena cepat berubah, otomatis knowledge-nya pun harus kita update. Ini adalah alur proses kesisteman knowledge management system. Ada knowledge goal, di mana di sini ada knowledge identifikasi, yang kedua knowledge akuisisi, tahapan ketiga knowledge development, kemudian ada knowledge assessment, ada knowledge retention sudah kita pertahankan, ada knowledge utilisasi, kita utilisasi terus, kita sebarkan, distribusikan kepada seluruh karyawan, sehingga harapannya goalsnya adalah menjadi knowledge sharing untuk kita bisa menciptakan budaya tadi belajar mandiri, kemudian mereka juga berdiskusi, kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru, pembelajaran baru, sehingga organisasi ini akan semakin tumbuh berkembang untuk riset development-nya, sehingga harapannya nanti menciptakan produk baru yang inovatif, sehingga perusahaan ini akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah tampilan dari knowledge management system. Contohnya, teman-teman bisa dilihat kurang lebihnya seperti ini, yang berbasis website. Kemudian flow proses, kita masuk di dalam flow proses tacit dan explicit knowledge. Nah, ini adalah proses inti di dalam knowledge management system, di mana tacit flow proses dalam tacit knowledge sebenarnya adalah sebuah pengetahuan yang sudah ada di dalam organisasi, tinggal kita masukkan ke dalam, analoginya adalah perpustakaan online. Ya. Nah, di sini ada 3 fungsi dalam flow proses ini. Yang pertama ada halaman admin, yang itu yang mengelola perpustakaan online ini atau tacit knowledge ini. Yang kedua halaman user itu ya karyawan, sama juga terakhir adalah halaman karyawan ya, user atau pemakai, kemudian ada karyawan. Nah, masing-masing nanti kalau misalnya kita berbasis website itu bisa login menggunakan nomor induk pegawai dan password, username dan password gitu yang sudah kita atur dalam sistem. Kemudian mereka bisa login gitu ya, kemudian login. Setelah itu untuk halaman pengelola knowledge management tacit knowledge ini, itu yang ada adalah manajemen hak akses, ada manajemen untuk pengelolaan dokumen, dan manajemen sistemnya, sisteman perpustakaan online ya gitu ya. Kalau untuk user biasanya ada menu untuk halaman tambah, hapus, sama share dokumen. Kenapa ya? Kan mereka hanya mengakses saja, mengakses kebutuhan knowledge ya, baik itu bisa berupa SOP yang sudah ada, instruksi kerja gitu ya, ataupun kebijakan perusahaan gitu ya, informasi mengenai event dan lain sebagainya. Kita bisa search, mereka bisa download, bisa print dan sebarkan. Kemudian di karyawan itu ya mereka hanya bisa masuk ke halaman lihat,
search, download, print, dan dokumen share. Setelah mereka selesai melakukan aktivitas itu, simpan, kembali ke halaman website, dan prosesnya selesai gitu. Nah, yang berikutnya adalah eksplisit. Jadi eksplisit ini memang pengetahuan di dalam organisasi yang masih tersimpan di dalam otak-otak ataupun orang-orang yang ada di dalam organisasi. Sehingga perlu kita buatkan yang namanya materi. Jadi mereka harus membuat standarisasi untuk kurikulum, silabus, dan materi. Dan juga materi bahan untuk melakukan uji coba atau evaluasi pasca latihan. Nah, di sini unit ya kita mintakan biasanya karena pengelola dari knowledge explicit knowledge ini adalah di bagian human capital training and development. Otomatis akan meminta unit untuk membuat menyusun kurikulum dan silabus, ya, kemudian membuat materi dan juga pretest dan post-test. Nah, mereka nanti ujungnya akan membuat content learning outputnya. Kemudian di sini di bagian admin human capital akan melakukan namanya review, quality assurance, memastikan kualitas dari kurikulum, materi, dan silabus yang dibuat oleh unit itu berkualitas atau tidak. Sehingga nanti kalau misalnya masih sesuai lah, kalau sudah bagus sesuai dengan kualifikasi, otomatis akan layak tayang dan diupload ke e-learning. Kalau belum, ya akan dikembalikan lagi, akan direvisi oleh unit terkait sehingga mereka akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh human capital. Kalau sudah upload, kemudian manajer unit terkait akan melakukan review dan berikan approval gitu ya. Manajer unit dan juga manajer human resource, jadi melakukan review dan memberikan approval untuk layak tayang atau tidak. Kalau iya, materi pelatihan, pre-test, post-test, rilis di dalam e-learning. Nah, kemudian lanjut lagi, kalau sudah mereka membuat materi, kurikulum, silabus, materi, pre-test, post-test, dalam e-learning itu tentu dibutuhkan video. Ada video, ada narasi ya untuk setiap keterangan. Kalau teman-teman masuk ke dalam proses knowledge management itu kan pasti ada deskripsi pembelajaran ya, ada judul trainingnya tentang apa, kemudian ada deskripsi inti ya, kayak apa ya istilahnya kalau di apa namanya kita membuat skripsi atau tesis itu ada highlight kesimpulan skripsi ini menerangkan tentang judulnya adalah misalnya mengambil bagaimana meningkatkan skills di dalam perusahaan untuk yang berpengaruh terhadap produktivitas organisasi. Sehingga di dalam judul skripsi itu akan menjelaskan produktivitas organisasi itu apa, penelitiannya, dan mengukurnya bagaimana, highlight besar tentang skripsi tersebut. Nah, ini sama di dalam knowledge management system itu ada yang namanya deskripsi pembelajaran, highlight pembelajaran apa yang akan dipelajari dan apa manfaatnya, tujuan pembelajarannya apa, dan output yang diharapkan apa, itu harus ada di deskripsi. Nah, sehingga dari materi yang sudah dibuat, dipersiapkan oleh unit tadi, dibuat video dan deskripsinya. Nah, flow proses explicit knowledge ini dimulai dari mungkin kalau di dalam perusahaan itu bagian pengelola di human capitalnya itu pasti akan meminta tolong ke dalam ke unit gitu ya, ke unit untuk bisa menyusun materi pembelajaran dan deskripsi video pembelajaran gitu ya. Jadi human capital bagian training development melakukan pendampingan penyusunan video pembelajaran, kemudian meminta manajer unit atau manajer HC untuk melakukan review dari materi dan deskripsi video pembelajaran, dan bersama dengan mungkin head of human capital itu akan melakukan validasi materi dan deskripsi untuk layak tayang atau tidak sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan. Kalau bisa sesuai, ya udah approve, sehingga akan masuk ke standarisasi bank data di dalam materi pembelajaran di dalam knowledge management system gitu ya. Nah, di sini nanti karyawan yang akan mengakses pembelajaran video pembelajaran itu akan mengisi data diri ya untuk bisa menentukan username dan password di dalam knowledge management system. Kemudian kalau sudah mereka melakukan mengisi login e-learning, mereka akan mendapatkan username dan password gitu ya. Otomatis mereka akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum self learning pembelajaran mandiri. Nah, dari situ nanti setelah melakukan
pembelajaran mandiri gitu ya, mereka akan melakukan post test gitu ya. Post test, kemudian setiap sub pembelajaran itu pasti akan ada post test sebelum dia masuk ke sub pembelajaran yang berikutnya. Misalnya di dalam problem solving ada 7 sub pembelajaran gitu ya. Materi tentang logika thinking, kemudian analisa masalah gitu ya. Nah, itu sebelum masuk ke setiap 7 pengetahuan itu, setiap sub unit pengetahuan itu otomatis karyawan akan melakukan post test. Kalau mereka belajar gitu materinya apa, mereka melakukan post test. Dan di sini nanti masing-masing karyawan akan melakukan cek lagi sudah melakukan input dengan benar atau tidak untuk prosesnya. Kalau sudah, mereka diminta untuk setelah belajar semua sub pembelajaran, contohnya tadi adalah problem solving, sudah sampai selesai gitu ya. Di 7 sub pembelajaran itu mereka mengisi evaluasi pembelajaran. Nah, mereka cek lagi sudah betul pengisian evaluasi pembelajaran, mereka baru submit. Nah, dari situlah nanti baru staff human capital bagian training development melakukan login e-learning sebagai admin ya, akan mengecek notifikasi yang masuk setiap karyawan sudah mengikuti pembelajaran, kemudian mengecek notifikasi, kemudian mendownload dan mengadministrasikan dan melaporkan dalam bentuk laporan pembelajaran gitu ya. Nah, proses ini baru selesai. Gitu. Dan itu adalah teman-teman gambaran flow proses yang sangat detail, baik itu dalam 2 proses knowledge ya, tacit dan explicit knowledge dalam knowledge management system yang saya gambarkan di dalam pembelajaran ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat mengetahui secara detail, oh ternyata seperti itu pengelolaan flow proses dalam tacit dan explicit knowledge dalam knowledge management system. Sehingga teman-teman bisa membayangkan bagaimana mendesain knowledge management system dalam perusahaan teman-teman yang dibangun mulai dari nol. Ya. Nah, ini adalah gambaran project knowledge management system. Yang pertama adalah teman-teman harus menyusun blueprint-nya dulu ya, menyusun blueprint dan kebijakan knowledge management system yang akan diterapkan di perusahaan. Dan yang kedua adalah tersedianya proses bisnis tadi harus dibuat dahulu dan didesain konsep knowledge management systemnya. Baru yang ketiga nanti prosesnya baru teman-teman akan berlakukan diskusi dengan IT ya, kurang lebih itu 6 minggu ya. Di sini kalau dilihat di timeline, yaitu penentuan fitur-fitur dan menu di dalam knowledge management system. Baru nanti si IT developernya itu akan mendevelop sesuai dengan request-nya kita, baru nanti akan dilakukan uji coba beta test ya, memastikan menggunakan website atau aplikasi. Ini kurang lebih biasanya pengembangannya 2-3 minggu. Nah, setelah aplikasi jadi, kita beta test sudah oke, siap go live, baru kita membuat yang namanya materi sosialisasi untuk kita sosialisasikan knowledge management system ini kepada karyawan, cara penggunanya gimana, fiturnya seperti apa, itu ya kurang lebih 1 minggu lah kita menyiapkan slide presentasinya. Kemudian setelah itu baru kita mulai daftarkan untuk login dan mulai menggunakan materi pembelajarannya, baru kita evaluasi dari proses implementasi knowledge management system ini. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan, sedikit pengetahuan sharing saya tentang knowledge management system. Mungkin semoga dapat bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk terus belajar, mengupgrade diri, meningkatkan skill kita sehingga kita memiliki value yang lebih. Salam sukses penuh keberkahan.